Hai semua, terima kasih sudah klik video ini and welcome to Crash Diary. Nah, sesuai dengan janji aku di video yang kemarin, di video kali ini aku akan ngebahas tentang 5 meja yang ada di Posyandu. Nah, informasi ini penting banget untuk kalian ibu-ibu kader ya, dimanapun kalian berada, dan juga cocok banget untuk kalian para mahasiswi kebidanan yang nantinya setelah kalian lulus, kalian mungkin akan bekerja di desa gitu. Ya. Nah, langsung aja kita simak penjelasannya ya. Check it out. Untuk pelaksanaan kegiatan Posyandu itu biasanya selalu dikenal dengan sistem 5 meja gitu. Kenapa sih kok harus 5 meja gitu? Apakah harus ada 5 meja dalam satu Posyandu itu? Ternyata nggak harus loh teman-teman. Teknisnya nggak harus seperti itu. Teknisnya nggak harus ada 5 meja dalam satu Posyandu tersebut gitu. Tergantung tempat dan juga tergantung kemampuan si desa tersebut untuk menyediakan meja ini gitu. Nah, nggak harus seperti itu. Terus gimana dong kok disebutnya 5 meja gitu? Nah, 5 meja ini yang penting adalah dalam kegiatan Posyandu itu harus mencakup 5 pokok kegiatan. Apa aja kegiatannya? Yang pertama, pendaftaran. Ya, pasti pendaftaran, selalu yang pertama pendaftaran. Nah, biasanya kalau di Posyandu yang aku bina itu pendaftarannya itu berupa kayak daftar hadir gitu. Jadi di situ ada nama ibu, nama balita, umur, kemudian ada umur balitanya, kemudian ada tanda tangan. Nah, setelah dari pendaftaran, kemudian kita lanjut ke meja yang kedua, yaitu meja penimbangan dan pengukuran tinggi badan gitu. Untuk penimbangan dan pengukuran tinggi badan di sini aku masih dibantu sama ibu kader. Tapi ibu kadernya yang memang sudah dilatih untuk membaca hasil timbangan itu dengan baik dan benar gitu. Kemudian cara nimbang yang baik dan benar gitu seperti apa, dan pengukuran tinggi badan yang baik dan benar itu seperti apa. Biasanya kader yang memang sudah kita latih gitu. Nah, setelah dari penimbangan, kemudian kita pindah ke meja yang ketiga, yaitu meja pencatatan. Nah, kalau di Posyandu aku biasanya si ibu-ibu kadernya ini kreatif. Jadi dia bikin namanya buku bantu gitu, buku bantu. Jadi setiap Posyandu itu nggak langsung dia catat ke buku pelaporan, tapi mereka tulis dulu di buku bantu, baru selesai Posyandu mereka pindahkan ke buku pelaporan. Kemudian setelah pencatatan, jangan lupa juga untuk dicatat di buku KNS ataupun buku KIA gitu. Nah, ini contohnya untuk buku KIA-nya adalah seperti ini. Nah, di sini lengkap banget. Mungkin next aku bahas untuk catatan penimbangannya seperti apa sih, yang baik itu, yang benar itu seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas untuk video berikutnya, karena kalau misalkan kita bahas di sini juga bakalan panjang banget videonya. Nanti mungkin next ya, pada kesempatan berikutnya, karena untuk ilmu-ilmu kebidanan itu sebenarnya benar-benar banyak banget gitu, apalagi sekarang sudah ada ilmu-ilmu terupdate. Kalau misalkan aku bahas langsung dalam satu video, mungkin bisa 7 hari 7 malam baru beres ya. Oh, enggak 7 hari 7 malam dong, 3 tahun ya, karena kuliah kebidanan kan 3 tahun. Ya. Jadi itu, kemudian setelah dicatat dari buku KIA, kemudian kita pindah ke meja 4. Meja 4 yaitu meja tentang penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, di sini biasanya ibu bidan yang ngisi di meja 4. Pelayanan gizinya itu bisa berupa pemberian PMT, misalkan kalau misalkan di Posyandu tersebut menyediakan PMT gitu. Biasanya kalau untuk penyuluhan itu para bayi ataupun balita yang memang dia obes atau kenaikan berat badannya di atas rata-rata, ataupun yang di bawah garis merah dalam buku KMS-nya, dalam catatan KMS-nya. Biasanya nanti akan kita kasih penyuluhan tentang gizi, tentang
gimana sih nanti ngatur pola makannya ataupun gimana nanti untuk menaikkan berat badan si balita tersebut. Nah, setelah selesai dengan pelayanan dan pelayanan gizi dan penyuluhan, kita pindah lagi ke meja yang kelima. Nah, meja yang kelima ini masih diisi oleh Ibu Bidan, yaitu pelayanan kesehatan berupa KB, periksa hamil, kemudian ada imunisasi gitu. Nah, itulah beberapa meja-meja yang ada di Posyandu ataupun pelayanan yang ada di Posyandu. Jadi nggak harus untuk teknisnya nggak harus ada 5 meja, tergantung dari tempatnya ya. Ingat, tergantung dari tempat. Kalau misalkan tempatnya kecil, nggak mungkin dong kita jejerin 5 meja di situ kan, sempit nanti jadinya ya. Yang penting adalah mencakup 5 pelayanan pokok tadi gitu. Kalau misalkan udah selesai, misalnya diimunisasi nih, bayinya ternyata ketika dilihat catatan imunisasinya dia harus diimunisasi, nah sesuai jadwal, berarti diimunisasi sesuai dengan jadwal ataupun umur yang dianjurkan untuk dilakukan imunisasi. Iya. Terima kasih yang udah like, terima kasih yang udah komen, terima kasih juga yang udah subscribe dan dukung channel ini. Terima kasih. See you next video. Bye bye.